وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ainu anapun utawi meripat. Amal ainu anapun utawi meripat iku fa innama khuliqat mongko angin pestine didadekake apa ain didadekake laka maring sira litah tadiya supaya ngalap pituduh sapa sira pihak kelawan ain fidzulumati ing dalem pira-pira peteng. Fidzulumati ing dalem pira-pira peteng. Nomor 1 yaitu mata. Amal ain nomor 1. Ain atau mata dijadikan oleh Allah untuk manusia, untukmu manusia adalah untuk memberikan petunjuk dalam kegelapan. Mereka membantu manusia, mata membantu manusia saat berada di kegelapan. Saat berada di kegelapan, mata bermanfaat untuk mencari cahaya. Cahaya entah kegelapan disebabkan ruang tertutup maupun memang malam hari. Tanpa mata manusia tidak akan bisa menemukan keterangan atau cahaya. Manusia tidak akan bisa menemukan cahaya. Dengan cahaya manusia dapat melihat sesuatu yang ada di depannya. Itu Allah menciptakan mata adalah untuk menunjukkan kepadanya di dalam kegelapan. Wa tasta'ina lan amrih tulung sapa sira biha kelawan ain fil hajati ing dalem pira-pira kebutuhan. Fil hajati ing dalem pira-pira kebutuhan. Yang nomor 2, mata diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya melihat barang ketika dia seorang penjual atau pembeli, melihat barang yang mau dibeli di toko, dilihat-lihat apakah sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan atau tidak, ada cacatnya atau tidak.
barang ini menurutnya sesuai harganya atau tidak, dilihat-lihat oleh mata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu juga misalnya ketika kita naik kendaraan atau naik apalah, maka mata sangat berguna untuk menunjukkan jalan yang benar agar kendaraan yang dikendarai itu tidak terjerumus, tidak sampai kecelakaan. Atau ketika kita melihat mau makan, mau minum, kita lihat makanannya. Apakah makanannya ini ada sesuatu yang lain ataukah tidak? Kalau minumannya, apakah minumannya ini ada kotorannya atau tidak? Itu fungsi mata yang kedua, diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang nomor 3, watandura lan yento ningali sapa, watandura lan supaya ningali sapa sira biha kelawan aid, ningali ila ajaibi malakutil ardi, maring pira-pira gegawaane pira-pira keraton bumi, wasamawati lan pira-pira keraton langit, wasamawati lan pira-pira keraton langit. Supaya kamu bisa melihat, ya, diciptakan supaya kamu bisa melihat keagungan, keajaiban malakutil ard, kerajaan bumi dan kerajaan langit. Kita melihat di bumi ini, di dunia ini ada air yang ada di dalam sekali. Semakin kita ke dalam, kalau pas airnya jernih, maka akan semakin mengeluarkan air dan itu jernih. Begitu juga kita lihat keagungan, keajaiban bumi. Ada kayu ketela, kemudian kayu tersebut ditaruh atau ditanam di tanah. Maka suatu saat ketika kayu ketela tersebut bisa berbuah, bisa berkembang, kita menaruh biji apa saja, biji duren atau biji apa saja, kita taruh di tanah, kemudian di kemudian hari atau 3 bulan kemudian akan sudah berubah menjadi pohon. Belum keajaiban yang lain, keajaiban yang ada di laut, di atas laut, di tengah laut, di dasar laut. Belum lagi keajaiban yang lainnya. Belum lagi keajaiban atau ajaibi malakutis samawat, keajaiban langit. Masya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang batil. Keajaiban kita ketika memandang langit, ada bintang-bintang yang begitu indah di sana. Dan bintang-bintang itu tidak ada cagai, kaono taline, dia dapat berada di sana. Kemudian muncul, kalau pada pagi hari muncul matahari dari ufuk timur, sedikit demi sedikit, kemudian dunia menjadi terang. Dalam sinar matahari itu juga ada beberapa hal yang sangat bermanfaat untuk dunia ini. Masya Allah, semuanya keterkaitan. Belum lagi masalah hewan, belum lagi masalah tumbuh-tumbuhan, belum lagi masalah yang ada di langit, perbintangan, ada bulan. Masya Allah, ajaibis samawati wal ard ini muncul. Kita dapat mengetahui ajaibis samawati wal ard adalah dengan mata. Dengan kita melihat mata, kita melihat pohon. Ya Allah memberikan kehidupan di pohon yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, ditanam langsung tumbuh dan seterusnya. Itu kita angen-angen
kita angen-angen, akhirnya apa? Tafakur kita akan menumbuhkan sifat-sifat Allah yang maha kuasa yang nanti akan menancap di dalam diri kita, di dalam diri kita. Ini yaitu watandura biha ila ajaibis malakutil ardi was samawat. Wa ta'tabira lan ngalap ibarat sapa sira bima kelawan barang fiha kang ing dalem malakutis samawat, ajaibi malakutis samawati wal ard. Minal ayati saking pira-pira ayat, saking pira-pira tanda-tanda ad-dilalati al-wadihati. Minal ayati saking pira-pira tanda-tanda, saking pira-pira tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Jadi setelah kita melihat langit dan bumi, ajaibis samawati wal ard, ajaibis samawati wal ard, terus kemudian kita mengambil ibarat, merenungkan akan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas, akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan semua yang begitu hebatnya adalah dengan sendiri, tidak ada yang membantunya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan. Belum lagi nanti kalau sebagai seorang peneliti tentang masalah bumi atau geografi atau masalah biologi, masalah tentang hewan maupun tumbuh-tumbuhan, masalah astronomi, Masya Allah, begitu agungnya kerajaan langit dan kerajaan bumi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau kita tanamkan di dalam hati menjadi petunjuk bagi hati, menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Masya Allah. Itu semuanya ini kalau kita renungkan akan menambah keimanan dari kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk 4 hal ini. Yang pertama adalah untuk membantu manusia saat di kegelapan. Yang nomor 2 adalah untuk memenuhi hajat hidup atau kebutuhan manusia. Yang nomor 3 adalah untuk melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala baik di langit maupun di bumi. Yang nomor 4, diciptakannya mata adalah untuk mengambil hikmah atas berbagai tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata itu kita gunakan dengan ini semua, Masya Allah, membantu manusia dalam kegelapan, melihat memenuhi kebutuhan manusia, melihat keagungan ciptaan Allah, mengambil hikmah. Kalau kita gunakan untuk itu, seandainya kita baca Al-Quran dengan mata kita, membaca Al-Quran dengan dibaca oleh mulut, diangan-angan di dalam hati, artinya masuk di dalam hati, diangan-angan melalui pikiran. Masya Allah, ketiganya itu bekerja dengan seperti itu, maka keimanan kita akan bertambah. Keimanan kita dengan bertambah karena kita melihat keagungan Allah bisa melalui apa saja, yaitu bisa melalui Al-Quran, Al-Hadis, maupun alam yang ada di sekitar kita, baik itu alam dunia maupun alam langit, malakutis samawati wal ard. Nah, kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmahnya dari situ. Itu diciptakan wa innama khuliqat laka litahtadiya biha fidzulumat. Ketika kita sudah mengetahui wa innama khuliqat laka litahtadiya biha fidzulumat dan seterusnya, fakhfadha, dawi Imam Ghazali, fakhfadha, mongko ngreksa sapa sira ha ing ain, jagalah. Karena kalau kita sudah mengetahui itu, maka jagalah mata itu an arba'in,
an arba'in, dari melakukan 4 perkara. 4 yang ini menjaga dari 4 perkara. Antandura jaga, antandura rupane yen to ningali sapa sira biha kelawan ain ila ghairi mahramin, maring sakliyane mahram. Nomor 1, melihat, menjaga mata untuk tidak melihat perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahramnya adalah selain ibu ke atas, yaitu selain ibu ke atas. Kalau ibu itu mahram, nenek itu mahram, buyut itu mahram. Baik itu orang tua sendiri, orang tua sendiri maupun mertua. Kalau mertua itu termasuk juga mahram birodhaah. Mahram kalau orang tua kita sendiri, nenek kita sendiri, itu adalah mahram bin nasab. Kalau mertua itu adalah mahram bil musaharah. Belum lagi nanti ke bawah yaitu anak-anak kita itu mahram, cucu-cucu kita itu adalah mahram, ke bawah semua. Kepada bibi kita, saudara dari ibu, saudara dari ayah, itu adalah mahram. Itu adalah mahram, bibi kita. Kalau sudah misanan, apalagi mindoan, misanan itu sepupu, maka itu sudah bukan mahram. Misanan atau sepupu itu adalah anak dari paman kita, anak dari pakde kita, itu adalah misanan atau sepupu. Kalau misanan atau sepupu itu adalah sudah orang lain alias bukan mahram. Ada lagi mahram dari sepersusuan, yaitu satu susuan. Mungkin saja ada orang tua nikah lagi dengan seorang wanita yang punya anak, maka itu anak perempuan ke bawah, meskipun tiri, bibi, keponakan, ibu tiri dari pihak istri ke atas, menantu serta saudara, itu semuanya adalah mahram. Itu adalah mahram. Ibu tiri itu mahram karena ibu yaitu istrinya ayah, walaupun bukan ibu kandung. Nah, jagalah mata dari melihat kepada selain mahram. Selain mahram, dijaga mata ini supaya tidak melihat selain mahram. Au ila suratin, utawa maring gambar malihatin kang bagus. Yang nomor 2, melihat sosok rupawan besertaan dengan syahwat. Ila suratin malihatin wala bisahwati nafsin Sing nomor 2 yaitu tidak melihat sosok rupawan besertaan dengan adanya syahwat. Sosok rupawan ini maksudnya adalah laki-laki yang rupawan, yang kadang-kadang parasnya menarik perhatian kepada laki-laki lain, meskipun sesama jenis laki-laki. Dan hukumnya melihat melihat laki-laki lain yang rupawan disertai dengan syahwat itu juga tidak diperbolehkan. Jangan sampai kita condong atau melakukan perbuatan ini. Suratin malihatin wala bisahwatin fakhfadha, jagalah itu semua. Dalam sarahnya
itu disebutkan waruya anna qauman qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan seorang kaum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihim amradu hasanun, dan bersama dengan kaum itu ada seorang laki-laki kecil, seorang laki-laki yang masih kecil yang rupawan. Fa'ajlasahu, kemudian oleh Kanjeng Nabi, fa'ajlasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa dhahrihi. Laki-laki kecil yang rupawan itu ditempatkan duduknya di belakangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu meniru Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita melihat sosok laki-laki yang rupawan dengan syahwat. Wa qala inna makanat fitnatu Dawuda minan nadhari wa kana yuqalu an-nadharu yuridu zina. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejadian fitnah yang muncul di Nabi Dawud itu sebab melihat. Karena melihat itu adalah awal dari perbuatan zina. Jadi yang kedua ini, kita jangan sampai melihat sesuatu atau sosok rupawan disertai dengan adanya syahwat. Nomor selanjutnya, nomor tiga adalah autanduro biha ila muslimin bi ainil ihtiqar. Autanduro utawa ningali sapa sira biha kelawan ain ila muslimin maring wong Islam bi ainil ihtiqari kelawan peningal ngremehake utawa menghina. Jadi yang nomor tiga yaitu melihat orang muslim yang lain dengan pandangan merendahkan. Imam Al-Faqihi berkomentar bahwa hal ini diharamkan meskipun si muslim adalah orang fasik. Dan hal itu juga haram dilakukan pada orang non-muslim yang menjalin akad damai dengan orang muslim. Tidak boleh memandang hina kepada sesama muslim, walaupun sesama muslim yang kita pandang itu banyak melakukan perbuatan dosa. Tidak boleh kita menghina. Kita harus husnudzon. Kita harus mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Kita tidak tahu ketika kita melihat orang itu walaupun kayak-kayaknya hina, tapi dia mulia di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu ada orang mulia di hadapan manusia. Kita tidak tahu kalau itu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menyelamatkan itu, maka kita lihat semua orang muslim, baik yang mulia di hadapan manusia atau yang dianggap hina di hadapan manusia, semuanya tidak boleh kita pandang sebagai hina atau kita remehkan. Kita muliakan dia. Kalau ada orang yang selalu hormat dengan kita sebagai guru atau sebagai orang tua, maka kita harus berhusnudzon di dalam hati kita bahwa dia atau anak tersebut adalah anak solih. Mengapa? Karena dia punya adab kepada orang tua, adab kepada guru, yang sopan santun seperti itu. Kalau kita melihat ada orang yang tidak hormat kepada kita sebagai orang tua, mungkin orang tidak hormat kepada kita sebagai guru mungkin, atau yang lainnya tidak hormat kepada kita, maka kita menganggap bahwa diri kita memang tidak pantas untuk dihormati karena cacatnya diri kita dalam perbuatan maupun ucapan. Insya Allah kalau itu dikedepankan dalam muasyarah kepada sesama manusia, tidak ada ihtikar, tidak ada menganggap hina kepada orang lain. Kita lihat positifnya, jangan kita lihat negatifnya. Kalau kita lihat negatifnya, maka akan keluar sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita.
Tapi kalau kita lihat positifnya, insya Allah kita akan melihat akan tumbuh sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat positif itu akan muncul. Makanya ketika melihat orang lain, lihat positifnya, jangan lihat jeleknya. Semua orang tidak ada yang sempurna. Semua orang tidak ada yang sempurna kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai kekurangan-kekurangan. Satu menyempurnakan yang lain, satu menyempurnakan yang lainnya. Itu karena manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi tidak boleh melihat orang lain hina, walaupun orang lain itu adalah masih kecil, walaupun orang lain itu adalah junior kita dalam kelas, dalam tingkatan, walaupun orang lain itu adalah lebih rendah derajatnya dari kita. Tidak boleh kita merasa bahwa dia adalah orang hina atau menghina kepada melihat saja, belum sampai mengucapkan kata-kata yang menghina. Melihat dengan perasaan kita lebih mulia dari dia itu dilarang, apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina. Autatlu'a utawa supa utawa autatlu'a utawa autatlu'a utawa ningali sapa sira biya kelawan ain ala aibin ing atase ala aibi muslimin ing atase cacate wong Islam, ala aibi muslimin ing atase cacate wong Islam. Yang nomor 4, jagalah diri kita, jagalah mata kita melihat aib-aib orang muslim, aib-aib orang muslim maupun aib-aib non muslim yang akan damai dengan kita. Sudah, lihat positifnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yaghuddu, kul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, ngeremno sapa muslim min absarihim. Jadi pandangan-pandangan mereka itu ditutup dari melihat aib-aib orang lain, walaupun orang lain itu betul-betul kenyataannya seperti itu. Jangan sampai kita melihat aibnya. Ketika kita melihat ada orang, seandainya orang tersebut terkenal sebagai seorang pencuri datang kepada kita, yang kita lihat jangan orangnya yang pencuri. Kita lihat orang tersebut, alhamdulillah sang pencuri ini datang kepada saya. Mungkin dengan datang kepada saya ini adalah bentuk hidayahnya Allah kepadanya. Siapa tahu mereka atau pencuri ini yang datang ke saya, seandainya seperti itu, ke saya, ketika dia keluar dari rumah saya, dia mendapatkan hidayah. Dan ketika dia mendapatkan hidayah, dia bertobat. Setelah bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, melakukan amal baik, dia akan masuk surga. Itu para pandang kita. Begitu juga ketika kita ada orang yang kaya raya datang kepada kita, yang kita lihat jangan kekayaannya. Ada orang kaya datang kepada kita, kita lihat kekayaannya. Dengan apa? Condong hati kita kepada kekayaannya, kita hormati karena kayanya. Jangan sampai yang seperti itu. Maka ketika kita melihat orang lain, maka lihatlah sisi baiknya. Jangan melihat sisi buruknya. Karena setiap manusia pasti mempunyai sisi jelek, sisi buruk, dan sisi buruk itu
suatu saat kalau ditobati akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak tahu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang jelek, mungkin orang yang kurang baik, mungkin orang yang berlaku tidak baik menurut kita, suatu saat tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal baik, dan pada akhirnya mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang terkenal itu dalam suatu cerita, ada seseorang membunuh orang 99, dia mau bertobat, tidak diterima. Kemudian dia berkata, saya kalau mau bertobat apakah diterima? Orang yang dikatai seperti itu kemudian mengatakan, dosa kamu apa? Dosa saya ini, disebutkan dosa-dosa besar semuanya. Terus kemudian orang ini berkata, kalau dosamu seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Terus sang orang ini yang mau tobat ini kemudian berkata, kalau Allah tidak menerima dosa saya, ya udah, sama kamu menjadi orang yang ke-100 yang saya bunuh. Dibunuh orangnya. Kemudian datang kepada seorang yang alim, seorang ulama besar. Ulama besar yang terkenal berkata, apakah dosa saya apakah ketika saya tobat dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia berkata, dosa kamu apa? Dosa saya ini, itu. Kalau kamu tobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah tobat kamu diterima oleh Allah dan dosa-dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini menangis di sisinya, dia pengen tobat. Ketika itu mendengar seperti itu, sang kiai mengatakan, tempat tobat kamu di sana, di Mekah. Dia menunjuk arah Mekah. Iya, saya mau pergi ke sana. Di tengah perjalanan antaranya rumah sang kiai dengan Mekah pas separuhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya atau mencabut nyawanya. Udah, ketika dicabut nyawanya, malaikat rahmat dan malaikat azab berebut, ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Kemudian dua-duanya berebut, Masya Allah, adilnya sifat Allah, sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua malaikat itu lapor kepada Allah, wahai Gusti, ini bagian saya, karena dia adalah seorang yang pernah melakukan dosa-dosa besar, semuanya telah dilakukan, termasuk membunuh 100 orang. Malaikat rahmat mengatakan, ndak Gusti, dia sudah bertobat ketika dia berjalan dari rumah sang ulama. Dia sudah menuju ke tempat tobat, berarti dosa-dosanya terhapus semua. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada dua malaikat itu, kalau gitu diukur jarak rumah itu dengan jasad sang pencuri atau sang pelaku dosa itu berapa meter, dengan sana berapa meter. Masya Allah. Ternyata setelah diukur persis, setelah mau diukur persis, mau dilaporkan, jasadnya itu berbalik blek gitu ke arah menuju ke Mekah. Jadi lebih panjang ke arah Mekah dengan terpaut satu tubuh saja. Akhirnya Allah berfirman, karena jaraknya lebih jauh menuju ke tempat dia tobat, maka tobatnya diterima, berarti dia lebih banyak menuju kebaikannya, berarti tobatnya diterima oleh Allah. Itu bagianmu malaikat rahmat. Kita tidak tahu ketika orang yang datang kepada kita kemudian kembali, kemudian menjadi orang-orang yang baik, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat seseorang, lihatlah baiknya saja. Jangan dilihat aibnya. Intinya adalah ada 4 hal. Dalam penjelasan ini Al-Ghazali menerangkan 4 manfaat mata. Ada 4 manfaat yang diberikan oleh Allah kepada mata, dan ada 4 hal yang dilarang untuk dilakukan oleh mata.
Keempat hal manfaat yang diberikan oleh mata, yang diberikan oleh Allah kepada mata kita. Yang pertama adalah membantu manusia saat di kegelapan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, melihat keagungan ciptaan Allah. Yang keempat adalah mengambil atas berbagai tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 4 hal yang dilarang dilakukan oleh mata adalah: 1. Melihat perempuan yang bukan mahramnya. 2. Melihat sosok rupawan beserta dengan adanya syahwat. Yang ketiga, melihat orang muslim dengan pandangan merendahkan. Yang nomor 4 adalah melihat aib seorang muslim. Melihat aib seorang muslim maupun non-muslim yang berakad damai dengan kita, bukan muslim adu, bukan muslim harbi, bukan muslim yang harbi, bukan non muslim yang harbi. Ketika kita dapat melakukan 4 hal dari fungsi atau hikmah atau manfaat dari mata itu kita lakukan, atau 4 hal yang dilarang oleh mata itu kita lakukan, insya Allah kita termasuk salah satu orang-orang yang bisa menjaga amanat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal baik kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi waddudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi waddudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi waddudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.